Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tentang install Windows 7. Tapi ini kebetulan saya punya punya OS-nya itu yang gabungan nih. Jadi ada beberapa, mungkin ada beberapa download berbeda ininya, source-nya. Jadi di sini ini saya tinggal next aja, terus kita install. Kayaknya sih mungkin mulainya dari sini ya. Nah, dari sini. Jadi ketika nanti Anda booting, itu nanti ada pilihan untuk mencet apapun. Nah, tinggal pencet apapun aja, pencet apa aja nanti di uh, keyboardnya nanti akan muncul kayak tadi. Terus ini juga nggak akan ada ya. Saya installnya pakai yang 32 karena ini yang 64-nya nggak jalan, jadi saya pakai yang 32 padahal komputer saya 64. Jadi untuk instalasi itu sebetulnya pemilihan OS itu 32 atau 64 itu adalah tergantung dari prosesor yang Anda miliki. Anda punya prosesornya berapa bit, tapi prosesor-prosesor yang sekarang itu udah pasti 64 bit sebetulnya, nggak ada lagi yang 32 bit. Cuman karena kebetulan aja ini saya nggak ada yang 64 bitnya, saya cuma ada yang 32 bit, jadi saya pakai yang 32 bit. Jadi dari tahap yang tadi ya, start, itu nanti langsung ke sini kalau nggak salah ya. Ini tinggal di checklist accept, kemudian tinggal di next, kemudian di sini saya mau pilih yang custom. Karena harddisknya belum dipartisi, jadi kalau misalnya Anda sudah punya harddisk terus ada C-nya, itu pasti nanti tinggal installnya C-nya aja. Kalau misalnya komputernya baru, itu pasti belum dipartisi. Nah, cara partisinya Anda tinggal masuk ke drive option ini, kemudian new. Nah, ini tinggal diatur partisi pertama berapa giga, partisi kedua berapa mega ya, satuannya mega di sini. Karena saya cuman punya ini, saya installnya kan di virtual ya, di virtual box, jadi saya cuman alokasikan 100 giga, jadi saya tidak akan melakukan partisi. Jadi ini tinggal langsung play aja, kemudian oke. Nah, ini udah ada, jadi saya mau format dulu. Lebih bagus sih di format dulu, nggak pun nggak apa-apa. Cuman hati-hati kalau misalnya nanti Anda mau install ulang, itu pasti di sini tuh banyak banget partisinya. Ya, partisinya banyak banget. Hati-hati jangan sampai salah ngeklik, jangan sampai salah format. Bisa-bisa nanti data Anda yang hilang gitu ya. Jadi ini saya mau format. Oke. Nah, kemudian dia proses formatnya udah selesai. Kemudian tinggal di next aja. Oke, prosesnya sebetulnya seperti ini. Jadi kita tinggal nunggu aja. Kita nunggu, sambil nunggu mungkin tadi saya sudah menyampaikan untuk pemilihan opsi 32 bit atau 64 bit itu sebetulnya tergantung dari prosesor yang dimilikinya. Jadi kalau misalnya kita berbicara 3264 itu mungkin ranahnya juga bukan di sistem operasi tapi di arsitektur komputer. Ya, di arsitektur komputer mungkin Anda juga sudah mendapatkan ilmunya ya tentang 64 bit itu apa sih, 32 bit itu apa sih ya. Jadi sederhananya ginilah, sederhananya 32 dan 64 itu adalah berapa banyak bit yang bisa diproses oleh sebuah prosesor dalam satu satuan waktu. Jadi dalam satu perintah itu dia mampu mengolah sebesar 32 bit misalnya. Nah, yang 64 juga sama, kalau misalnya dia sekali mengolah itu bisa sanggup sampai 64 bit. Makanya kenapa ini harus dicocokkan dengan prosesor? Karena yang melakukan pengolahan itu adalah prosesornya. Tuh, jangan sampai nanti prosesornya mubazir. Anda prosesornya pakai 64 bit, sementara Anda installnya yang 32 bit. Gitu. Jadi jangan sampai seperti itu, karena nanti juga bisa mengakibatkan performa dari komputernya justru akan menurun gitu ya, karena tidak sesuai jumlah antrian yang harusnya diproses dengan jumlah yang dikirim oleh sistem operasinya gitu. Itu satu ya, 32 sama 64. Nah, ini prosesnya sudah 33%. Kemudian tadi dalam melakukan partisi ya, hati-hati dalam melakukan partisi. Tadi juga sudah saya sampaikan, jangan sampai salah format. Kalau salah format resikonya data Anda hilang. Nah, makanya saran saya kalau misalnya Anda mau install ulang,
partisi yang bukan sistem yang akan Anda install ulang itu di rename dulu supaya nanti ketahuan. Ya, kalau saya nggak salah sih ketahuan, karena saya udah lama banget juga sebetulnya nggak install Windows. Ini karena kaitannya mau ini aja keperluan buat printer, jadi terpaksa saya harus install Windows, dan sekalian juga untuk materi sistem operasi. Jadi saya sampaikan juga bagaimana proses instalasi dari sistem operasi Windows. Kenapa Windows 7? Karena Windows 7 itu sudah tidak di ini lagi ya, sudah tidak disupport lagi sama Microsoft. Jadi kalau saya tidak salah itu Microsoft itu support untuk aplikasinya itu adalah 10 tahun. Nah, Windows 7 itu kalau saya tidak salah dia 2008 atau 2009 gitu. Jadi memang sudah berhenti supportnya Windows 7, sehingga udah nggak mungkin ada update lagi ya. Udah nggak ada update lagi, dan harusnya sih kalau berhenti support itu udah kita bisa gunakan tanpa harus berbayar gitu ya, harusnya. Mungkin saya juga nggak begitu paham ya untuk license dari Microsoft untuk Windows seperti apa gitu ya. Yang lebih paham mungkin nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Cuma itu satu pertama. Kemudian yang keduanya, kenapa saya pakai 32 bit? Tadi sudah saya sampaikan karena memang saya punyanya yang 32 bit gitu. Dan saya nggak mau ngedownload lagi yang 64 bit. Nah, saya juga sebetulnya punya Windows 10, cuman Windows 10 itu kan masih sampai sekarang tuh masih disupport. Jadi kalau yang benar tuh ya harus bayar gitu ya, sistem operasinya Windows-nya. Kalau pakai misalnya Windows 8 atau Windows 10 gitu ya. Nah, Windows 8 itu masih masih harus bayar, harusnya sih gitu ya. Nah, jadi memang alasannya seperti itu ya. Punya juga sebetulnya Windows 10, tapi ya nggak ini, Windows 10 saya 64 bit bahkan, tapi nggak saya nggak pakai itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, nah ini udah 98% ya, jadi kita tinggal tunggu aja sedikit lagi 98%. Oke, 100% ya. Nah, kemudian installing features ini kita masih tetap tunggu aja. Kemudian update nanti. Nah, ini installing update. Jadi proses yang sedang dia jalankan itu nanti akan berwarna hitam. Sementara proses yang sudah dan belum dijalankan itu berwarna gray ya. Jadi ini installing update udah selesai, kemudian completing installation. Nah, setelah ini tinggal di restart. Anda boleh nunggu restartnya ini atau langsung klik restart juga nggak apa-apa. Gitu. Ini di restart komputernya. Nah, ini saya tadi pakai VirtualBox. Nah, di sini ya, kalau mau install, Anda tekan tombol apa aja. Tapi karena udah install, itu jangan tekan tombol apa-apa. Dia nanti akan masuk sendiri ke starting Windows-nya. Jadi, yang tadi itu cuman pertama kali aja. Untuk selanjutnya, itu nggak usah tekan apa-apa lagi. Biarkan aja. Ya, biarkan, nanti ini dia sedang melakukan proses untuk setup yang lain-lainnya. Ini dia katanya lagi updating registry setting. Kita tunggu aja. Nah, sudah selesai. Ini kita masuk lagi ke GUI-nya. Setup is starting service. Jadi dia sedang memulai service-service yang default dari sistem operasinya. Nah, ini completing installation, dia balik lagi ke sini. Berarti nanti akan ada restore lagi. Restart ya, bukan restore. Nanti dia ngerestart lagi nih habis ini nih. Kita tunggu aja completing installation-nya. Sebetulnya proses instalasinya juga nggak lama ya, karena komputer-komputer sekarang juga kan udah canggih-canggih ya, udah cepet-cepet, jadi nggak terlalu lama juga untuk proses instalasinya. Nah, kemudian kenapa juga nggak install yang 32 bit? Saya sarankan Anda jangan menginstall yang 32 bit, karena tadi sudah saya sampaikan komputer-komputer zaman sekarang, CPU yang sekarang itu sudah 64 bit. Nggak ada yang 32 bit, itu satu. Kemudian yang kedua, dukungan aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang sekarang juga itu 64 bit.
rata-rata ya jarang kita bisa menemukan yang versi 32 bit. Kalau kita menemukan versi yang 32 bit pun itu harus downgrade. Ya jadi harus turun kelas gitu ya, terus turun jauh karena memang sekarang tuh sudah orang tuh sudah nggak vendor udah nggak bikin lagi juga yang versi 32 bit. Kalau dulu kan mereka harus bikin aplikasi itu dua versi 32 sama versi 64 gitu. Nah, kalau sekarang itu karena CPU-nya atau prosesor sekarang itu 64 bit, makanya mereka udah nggak bikin lagi yang versinya 32 bit gitu. Makanya saya sarankan kalau memang prosesor Anda 64 bit, gunakanlah sistem operasi yang 64 bit. Ini sebetulnya Anda bisa cek prosesornya. Jadi saya nggak tahu prosesor saya tuh versinya apa gitu. Anda tinggal cek aja di searching di Google misalnya. Ini agak lambat karena pakai virtual. Lama lagi. Nah, ini Anda tinggal cari aja, Anda pakai prosesornya apa. Misalnya Anda pakai Core i3, Core i3-nya berapa? Misalnya i3 versinya mana lagi maksudnya? Nah, i3 misalnya versinya berapa? Misalnya versinya 3220 gitu. Itu ada kok di label itunya. Kalau Anda punya laptop tuh suka ada di spesifikasi laptopnya. Kalau misalnya nggak tahu pakai laptop bingung gitu ya, cari aja di laptopnya serinya gitu. Misalnya Anda pakainya Asus misalnya. Nah, Asusnya Asus berapa gitu. Atau misalnya pakai Acernya Asus berapa misalnya. Nah, ini ada ya kayak gini tuh. Nah, ini ada dari Intelnya langsung, Anda boleh buka. Nah, di sini bisa kelihatan nih dia berapa bit. Mana ada nggak? Nah, ini nih ya instruction setnya. Ada ini instruction setnya 64 bit. Padahal ini 3220 ini lama ya, udah discontinue tuh, udah EV Bridge generasi ketiga berarti ya. Ya generasi ketiga. Nah, prosesor generasi ketiga tahun berapa ini? Kita cek tahunnya. Oh nggak ada. Jadi udah discontinue, yang artinya kalau discontinue itu udah nggak diproduksi lagi gitu. Jadi apalagi kalau misalnya yang baru-baru sekarang gitu, yang lama aja ini udah 64 bit. Dual core pun sama ya, dual core juga sama tuh rata-rata sekarang udah 64 bit. Kalau Anda pakai Asus atau Lenovo atau Acer, tinggal cari aja misalnya Lenovo. Nah, serinya seri berapa? Misalnya YST14 apalah gitu. Nah, ini tinggal dicari aja, nanti biasanya suka ada kan ininya spesifikasi dari prosesornya, kemudian cari nanti prosesornya berapa bit. Oke, kita balik lagi, cek lagi instalasinya sudah sampai. Nah, ini dia mau nge-restore ya. Restore lagi. Dia mau nge-restore. Kita tunggu lagi. Nah, ini nggak usah tekan tombol apa-apa, biarin aja. Kalau kita pencet itu nanti langsung masuknya ke setup lagi. Install lagi. Nah, starting Windows. Saya sih jujur bilang tidak menyarankan menggunakan Windows ya, karena Windows itu berbayar. Dan untuk kelasnya mahasiswa, terus kayak misalnya saya yang ini ya ya setidaknya gini lah, coba berpikirnya gitu. Kalau misalnya pun punya duit pun ya ngapain beli yang berbayar kalau misalnya ada yang gratis dan itu bagus gitu. Kita tinggal diulik aja, kalau misalnya memang kebutuhan kita itu sudah sesuai dengan sistem operasi yang gratis, ya udah ya pakai yang gratis aja gitu, nggak usah yang berbayar kan gitu. Nah, ini kita masukin username-nya, nama kita, terserah namanya Anda apa. Ini saya misalnya pakai nama panggilan saya di rumah, Isep. Nah, ini password Anda boleh isi, boleh kosong ya. Jadi kalau misalnya Anda isi password ini
nanti ketika Windows-nya berjalan itu dia akan minta password. Kalau saya kosongin aja karena ini juga bukan hal yang penting. Nah, di sini untuk Help Protect ini Anda boleh yang paling atas ya, dia jadi sistem operasinya itu nanti akan memprotek kebutuhan-kebutuhan utamanya sih untuk internet yang lebih aman gitu ya. Tapi kalau saya pakai ini aja. Nah, kemudian jangan lupa jamnya di setting. Sekarang tanggal bener, jamnya bener. Cuman ininya jangan lupa kita arahkan karena kita di Indonesia, negara kita tercinta. Jam apa? Dia plus 7. Jamnya bener, ininya bener. Karena kalau jamnya ngaco sekarang, zaman sekarang itu tadi di next ya. Kalau sekarang itu nanti kalau misalnya jamnya ngaco itu beberapa situs internet mungkin nggak akan terbuka ya. Nah, ini untuk setup jaringan ya. Untuk jaringan Anda boleh pakai home, tapi kalau saya pakai public aja. Jadi ini saya set public aja. Kenapa public? Supaya nggak ribet nanti kalau misalnya mau terkoneksi dengan jaringan-jaringan yang di luar dari grupnya jaringan yang komputer yang ada. Karena kadang-kadang kan bisa aja saya nge-remote gitu dari luar atau misalnya pakai HP misalnya gitu. Nah, supaya memudahkan ya saya pakai public. Karena kalau pakai home itu harus dikonfigurasi lagi supaya terhubung ke luarnya tuh lebih enak. Kalau saya kan nggak mau ribet. Tuh, mainan nek-nek aja. Nah, ini sedang preparing desktop ya, sedang persiapan desktopnya. Tinggal beberapa saat lagi proses instalasinya sudah selesai. Tuh, oke, kita tunggu sebentar lagi. Buat Anda kalau misalnya mau latihan, Anda boleh pakai VirtualBox atau VMware kalau saya tidak salah. Versinya Windows itu saya juga lupa gitu ya. Udah lama nggak pakai Windows jadi lupa-lupa juga fitur-fiturnya apa aja, terus ininya apa. Oke, dia nge-restore lagi, restart lagi. Ini dibiarin aja, jangan klik apa-apa. Restart, starting window, harusnya udah selesai nih proses instalasinya. Jadi simple banget ya, cuman berapa menit tadi ini installnya. Oke, nah udah welcome, berarti udah selesai nih proses instalasinya. Nanti kita langsung diarahkan ke desktopnya Windows. Oke, sudah selesai. Setelah ini ya Anda harus install driver-driver yang dimiliki di komputernya gitu. Nah, kalau misalnya Anda pakai laptop untuk cari drivernya ya Anda boleh searching aja di internet, banyak banget kok driver-driver yang laptopnya. Tinggal tulis aja laptopnya namanya apa, terus serinya seri berapa gitu. Itu nanti tinggal download aja. Atau kalau misalnya Anda laptop itu kan biasanya suka ada CD driver lah. Nah, itu CD drivernya itu di ini aja di kalau saya sih dulu tuh suka dibuat image terus disimpan di komputer. Nah, ini udah selesai. Terus untuk melihat versi dari OS-nya kita bisa masuk ke sini ya, ke library itu di My Computer, terus klik kanan ada properties. Nah, itu kelihatan ya. Windows 7 Ultimate, prosesornya saya pakai AMD Ryzen, RAM, sistem type-nya ini nih 32 bit. Jadi kalau Anda cari-cari aplikasi, dilihat ininya sistem type-nya. Ya, sistem type-nya berapa bit? Karena beberapa aplikasi yang tidak support di dua apa tadi itu lupa saya namanya. Di dua sistem type ya, 32 sama 64. Jadi dia punya pisah-pisah sendiri. Itu aja mungkin videonya untuk kali ini. Jadi jangan lupa setelah selesai ini Anda install driver-drivernya supaya soundnya jalan, terus displaynya juga nggak gede kayak gini. Ini karena screen resolution itu 800 kali 600 karena dia displaynya pakai plug and play PGA dari bawaan sistem operasi ya, bukan dari driver yang seharusnya. Itu aja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.